Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar peribahasa, yaitu melengkapi kalimat dengan peribahasa. Apa itu peribahasa? Seperti apa contohnya? Bagaimana contohnya dalam soal ujian? Ayo kita pelajari beramai-ramai. Bahasa Indonesia kelas 6, edisi persiapan ujian. Melengkapi kalimat dengan peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang memiliki makna tidak lugas atau tidak sebenarnya. Susunan atau struktur kalimat peribahasa sudah tidak dapat dipertukarkan lagi. Contoh, tong kosong nyaring bunyinya. Tidak boleh diganti menjadi tong kosong bunyinya nyaring atau tong kosong bunyinya sangat nyaring. Berikut adalah contoh peribahasa, arti beserta ilustrasinya. Peribahasa, tiada gading yang tak retak. Nah, ini gadingnya yang tak retak. Artinya, tak ada manusia yang sempurna, karena setiap manusia mempunyai kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Ilustrasinya adalah bondan anak yang rajin. Setiap pagi setelah melaksanakan ibadah, ia membantu orang tuanya menyapu dan merapikan warung makannya. Bondan juga membersihkan kamarnya. Di sekolah, bondan juga dikenal sebagai anak yang pandai, tampan, dan terampil bermain gitar. Tetapi setiap kali diajak teman-temannya bermain sepak bola, bondan selalu menghindar karena bondan tidak dapat berlari dengan cepat. Dia juga tidak bisa menendang bola dengan baik. Setelah kita lanjutkan peribahasa berikutnya. Peribahasa, ada udang di balik batu. Nah, ini udangnya, ingat ya. Udang di balik batu, bukan di balik peyek. Karena memang kita tidak dibolehkan merubah peribahasa ada udang di balik batu menjadi ada udang di balik peyek. Artinya adalah, jika seseorang kelihatannya baik, belum tentu hatinya baik. Bisa jadi ia memiliki maksud tertentu. Contoh ilustrasi, Tono suka membantu temannya. Ternyata setiap ia membantu temannya, ia mengharapkan imbalan dari temannya. Sikap tersebut tidak baik untuk dicontoh. Ya, karena memang dalam menolong kita harus ikhlas, bukan mengharapkan imbalan atau bayaran. Selanjutnya, peribahasa, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah, ini kura-kuranya yang dalam perahu. Artinya, mengetahui sesuatu tetapi pura-pura tidak tahu. Ilustrasinya, Tora menyimpan buku temannya tanpa sepengetahuan temannya. Tetapi ketika ditanya, Tora pura-pura tidak tahu. Teman-teman Tora berkata kalau Tora yang menyembunyikan buku itu. Buku pun ditemukan di laci Tora. Nah, ya kita nggak boleh bohong seperti itu ya.
pura-pura tidak tahu, padahal tahu. Selanjutnya, peribahasa, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Artinya, sifat anak biasanya menurun dari sifat orang tuanya. Ilustrasi, Andi adalah anak yang pandai bernyanyi. Usianya baru menginjak 3 tahun. Dibandingkan anak-anak seusianya, ia bisa menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris dengan lafal yang benar. Andi pandai bernyanyi karena diajari orang tuanya. Nah, seperti ini ya gambarannya. Andi pandai menyanyi karena orang tuanya juga penyanyi. Bahkan simbahnya ini juga penyanyi. Darah seninya mengalir dari kedua orang tuanya yang adalah penyanyi dan aktor. Kita lanjutkan. Peribahasa, bergantung di akar lapuk. Nah, ini akar lapuknya. Artinya, meminta bantuan kepada orang yang tidak mampu membantu. Ilustrasi, peristiwa naas itu terjadi. Pak Yono jatuh dari gedung berlantai 2 saat bekerja sebagai buruh bangunan. Kini Pak Yono tidak dapat bekerja lagi karena kedua kakinya patah. Pak Yono tulang punggung keluarga, harus membiayai keluarganya. Ya, jadi ini keluarganya harus dibiayai oleh Pak Yono, padahal Pak Yono sendiri tidak bisa apa-apa ya karena kakinya patah. Jadi keluarganya seperti bergantung pada akar yang lapuk. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk berikut adalah contoh peribahasa yang lain beserta artinya yang juga sering keluar dalam soal ujian. 1. Sedia payung sebelum hujan. Artinya, telah siap siaga untuk mengatasi masalah yang akan timbul. Nah, seperti ini ya. Singkat saja, sedia payung sebelum hujan. 2. Sudah jatuh tertimpa tangga. Artinya, orang yang ditimpa kemalangan secara berturut-turut. Nah, ini contoh tangganya. 3. Tong kosong nyaring bunyinya. Artinya, orang yang banyak cakap atau banyak bicara biasanya bodoh. Nah, ini bodoh kan, badan kok dimasukin ke dalam tong. 4. Sambil menyelam minum air. Artinya, menyelesaikan pekerjaan yang satu, pekerjaan yang lain terselesaikan juga. Nah, udah nyelam, minum susu pula. 5. Bagai air di atas daun talas. Artinya, orang yang tidak mempunyai ketetapan hati. Orang tidak punya pendirian atau mudah dipengaruhi. Nih, air di atas daun talas. Itu kalau bergoyang-goyang akan mudah bergeser-geser ya. Ibaratnya orang yang tidak punya pendirian. 6. Besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, ini tiangnya seperti itu. 7. Ada gula, ada semut. Artinya bila di suatu tempat ada pekerjaan atau makanan, maka di tempat itu pasti akan banyak didatangi orang. Nah, ini ada gula, ada semut. 8. Lempar batu sembunyi tangan. Artinya tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, seperti ini. 9. Panas setahun terhapus oleh hujan sehari. Artinya kebaikan yang banyak atau lama berlangsung terhapus oleh kejelekan yang hanya sedikit. 10. Air susu dibalas air tuba. Artinya, kebaikan dibalas dengan kejelekan atau kejahatan. 11. Bagai katak dalam tempurung. Artinya, orang yang berpandangan sangat sempit atau picik. Nah, ini kataknya. Tapi ini kataknya malah di bawah daun ya, bukan di dalam tempurung. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh dalam soal ujian. Contoh soal 1.
Jangan tergesa-gesa ingin kaya dengan cara yang tidak halal. Semua itu melalui proses, dimulai dari kecil hingga akhirnya menjadi besar. Biasakan menabung. Ingat peribahasa. Titik-titik. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Waktu adalah uang. B. Ilmu padi semakin tua runduk menjadi. C. Makan bubur panas-panas. D. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita bahas dari A. Waktu adalah uang artinya adalah waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. B. Ilmu padi semakin tua runduk menjadi. Artinya semakin tinggi ilmunya semakin rendah hatinya. C. Makan bubur panas-panas artinya bertindak secara tergesa-gesa dan akhirnya mengecewakan. Ya, seperti kita kalau makan bubur masih panas, bukannya enak malah lidah kita kepanasan ya, kebakar. Yang D, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Artinya, usaha atau upaya kecil yang terus-menerus pasti akhirnya akan memberikan hasil. Berdasarkan paragraf ini, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut karena ini melalui proses adalah yang paling tepat adalah ini D ya. Jadi jawabannya adalah D. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, yang artinya usaha atau upaya kecil yang terus-menerus pasti akhirnya akan memberikan hasil. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Nah, ini gambar ayam dan anak-anaknya. Perusahaan Pak Banu bangkrut. Semua harta benda Pak Banu habis. Semua pekerja di perusahaan Pak Banu di PHK. Kini semua bekas karyawan Pak Banu menjadi pengangguran. Ekonomi mereka juga hancur. Tidak ubahnya keadaan Pak Banu. Mereka semua bagai titik-titik. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Kemana tumpah hujan dari bubungan kalau tidak kecucuran atap? B. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan. C. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. D. Mati ayam, mati tungau. Kita bahas artinya A. Kemana tumpah hujan dari bubungan kalau tidak kecucuran atap? Artinya adalah anak akan menurut sifat atau teladan orang tuanya. Sementara B. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan. Artinya sifat-sifat anak biasanya menurun dari sifat orang tuanya. Kemudian C. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya sifat anak tidak jauh dari orang tuanya. Kalau dilihat ini ketiga peribahasa ini mirip ya, hampir sama. Tapi yang D beda ini, mati ayam mati tungau. Artinya jika tuannya celaka, anak buahnya ikut merasakan celaka juga. Maka dari paragraf ini menggambarkan Pak Banu yang bangkrut, kemudian anak buahnya, karyawannya juga ikut bangkrut. Maksudnya ekonominya ikut kesulitan. Maka yang paling tepat adalah D. Mati ayam, mati tungau. Yang artinya jika tuannya celaka, anak buahnya ikut merasakan celaka juga. Kita lanjut ke contoh soal 3. Ujian sekolah akan dilaksanakan pada akhir April atau mungkin awal Mei. Itu artinya ujian masih 4 bulan lagi. Dalam waktu 4 bulan itu, Rendra akan belajar lebih giat. Selama 4 bulan ke depan, Rendra akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Rendra ingin mendapat nilai yang bagus saat ujian nanti. Peribahasa yang sesuai dengan yang dilakukan Rendra adalah A. Sedia payung sebelum hujan. B. Setelah hujan akan datang jua panas. C. Panas setahun dihapuskan hujan sehari. D. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Mari kita bahas artinya. A. Sedia payung sebelum hujan. Artinya telah siap siaga untuk mengatasi masalah yang akan timbul. B.
Setelah hujan akan datang jua panas. Artinya, setiap penderitaan pasti akan berakhir dan berganti dengan kebahagiaan. C. Panas setahun dihapuskan hujan sehari. Artinya, kebaikan yang banyak atau lama berlangsung terhapus oleh kejelekan yang hanya sedikit. Dan D. Tak lekang oleh panas, tak lekang oleh hujan. Artinya, tetap pada pendirian semula. Suatu keadaan yang tidak pernah berubah atau tetap. Dari ilustrasi di sini, Rendra ini sudah berusaha jauh-jauh sebelum ujian. Maka yang paling tepat adalah A ini, sedia payung sebelum hujan, yang artinya telah siap siaga untuk mengatasi masalah yang akan timbul. Karena ketika mau ujian tidak disiapkan dari sejak awal, maka bisa jadi nilai kita tidak maksimal ya. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor terakhir, yaitu nomor ke contoh soal 4. Yaitu contoh soal 4. Mukhlas berulang tahun. Mukhlas ingin sekali mendapat hadiah sepatu baru dari orang tuanya. Saat itu kedua orang tua Mukhlas memberikan hadiah sebuah bungkusan besar. Isi bungkusan tersebut yaitu sepatu, baju, celana, dan telepon genggam. Mukhlas sangat bahagia. Peribahasa yang sesuai dengan cerita tersebut adalah A. Bagai mendapat durian runtuh. B. Seperti itik mendengar guntur. C. Pucuk dicinta ulam tiba. D. Nasi tersaji di lutut. Kita bahas dari A. Bagai mendapat durian runtuh, artinya mendapat keuntungan yang tidak disangka-sangka tanpa harus bersusah payah mendapatkannya. B. Seperti itik mendengar guntur, artinya mengharapkan keuntungan yang belum tentu diperoleh. C. Pucuk dicinta ulam tiba, artinya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan atau dicita-citakan. D. Nasi tersaji di lutut, artinya suatu keuntungan yang didapat dengan mudah. Dalam paragraf ini disebutkan bahwa Mukhlas mengharapkan hadiah sepatu. Akan tetapi dia tidak hanya mendapat hadiah sepatu, tapi juga mendapat baju, celana, dan telepon genggam. Artinya mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan. Maka peribahasa yang sesuai dengan cerita tersebut adalah C, yaitu pucuk dicinta ulam tiba, yang artinya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Demikianlah pelajaran yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Burung cendrawasih, burung irian, terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa pada pelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.